Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang prinsip kerugian yang terjangkau, resiko kecil, gagal murah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Nur Hakim dengan NIM 119924005 izin memaparkan materi tentang memilih peluang terbaik. Nah, karena kita tuh nggak bisa memilih atau menjalankan dua peluang sekaligus, jadi kita tuh harus memilih salah satu. Terus yang pertama ada materi tentang manakah yang lebih besar peluangnya. Kerugian besar tuh dapat menghabiskan modal yang cukup besar atau ya modal cukup besar, dan itu tuh dapat dihindari ataupun dapat ditekan seminim mungkin jika kita bisa memilih usaha yang benar atau tepat. Terus juga sesuai dengan kondisi kita, kemampuan kita, yaitu usaha yang kita sukai dan yang kita punya kompetensi di dalamnya. Terus juga kita tidak perlu kayak harus membuat usaha yang termuluk-muluk, cukup sederhana saja asalkan prospeknya bagus. Nah, terus juga apa yang dilakukan untuk membuat prediksi net present value atau NPV sendiri. Nah, sebagian besar perhitungan NPV itu dikaitkan dengan perkiraan permintaan. Nah, ini tuh biasanya melibatkan pengumpulan informasi untuk membentuk konsensus di sisi tinggi dan sisi rendah dari permintaan produk. Nah, dengan asumsi harga tertentu, asumsi harga sama bergantung pada prediksi tentang fitur produk dan tindakan pesaing. Terus juga yang kedua tuh ada berapa net present value dari setiap peluang. Nah, net present value ini tuh atau NPV ini tuh adalah formula yang kayak digunakan dalam dunia bisnis untuk memprediksi nilai saat ini dari sebuah proyek di masa depan. Nah, untuk menghitung NPV sendiri tuh kita tuh harus tahu kayak permintaan kita tuh ada berapa, terus juga biaya produk kita tuh berapa, terus juga biaya overhead kita tuh berapa, dan bagaimana biaya ini tuh bakal berubah seiring waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang berusahawan investasikan secara pribadi ke dalam setiap alternatif. Nah, tentunya seorang wirausahawan itu diharuskan untuk menginvestasikan berbagai sumber daya. Mereka dituntut untuk menyiapkan juga untuk mengorbankan berbagai hal yang mereka butuhkan untuk menciptakan bisnis yang mereka impikan. Nah, sumber daya apa saja itu? Nah, yang pertama ada komitmen waktu. Banyak orang yang ingin menjadi pengusaha. Anggapannya, mereka pikir menjadi pengusaha itu bisa meluangkan waktu sebebas mungkin serta jam kerja yang fleksibel. Padahal di balik itu semua, tersimpan kerja keras dan dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan kesuksesan mereka. Menjadi pengusaha juga harus menyediakan waktu yang ekstra dan kreativitas yang tidak setengah-setengah. Mereka harus siap setiap saat dan mengorbankan waktu bebas mereka. Dengan adanya observasi, pertemuan dengan banyak mitra atau pelanggan, juga memperbaiki metode bisnis mereka mengharuskan fokus yang tinggi. Oleh karena itu, hal ini terkadang merenggut waktu emas mereka, misalnya waktu mereka bersama dengan keluarga menjadi kurang. Sumber daya yang selanjutnya yaitu ada reputasi. Nah, reputasi bisa dibilang sebagai nama baik perusahaan atau bisnis kita. Jika nama baik perusahaan atau nama baik bisnis kita hancur ataupun reputasinya itu buruk, maka hal tersebut menyebabkan risiko reputasi dengan kerugian, yaitu munculnya ketidakpercayaan pelanggan terhadap produk kita. Maka sebaiknya untuk menghindari risiko tersebut, pengusaha itu harus menjaga karyawan agar selalu berlaku baik di dalam maupun di luar perusahaan. Juga perusahaan itu harus bisa menjaga kualitas produk dan pelayanan yang prima. Yang ketiga, yaitu ada biaya peluang atau opportunity cost. Nah, sebagai contohnya nih, ketika kita dihadapkan pada hal yang membingungkan, yaitu misalnya ketika kita ingin membeli mie goreng atau mie kuah, tapi kita hanya punya uang Rp10.000 yang hanya cukup untuk membeli salah satunya. Akhirnya, kita memutuskan untuk memilih salah satu dari pilihan tersebut. Misalnya, kita memutuskan untuk membeli mie goreng. Nah, kalau teman-teman pernah melakukan atau mengalami hal tersebut, maka dalam ilmu ekonomi, hal itu disebut biaya peluang.
Artinya, biaya dalam contoh tersebut adalah 1 mangkok mie kuah. Dengan kita memilih mie goreng, maka kita kehilangan kesempatan untuk membeli mie kuah. Lalu kenapa biaya peluang itu muncul? Yang pertama adanya kelangkaan sumber daya. Kemudian yang kedua ada tidak adanya pilihan lain. Dan yang ketiga yaitu dituntut untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan berdasarkan kebutuhan. Nah, pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan lain dan timbullah biaya peluang. Dan maka dalam perhitungannya itu, biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa berupa waktu, kebahagiaan atau kesenangan, juga keuntungan di masa depan maupun faktor-faktor lainnya. Untuk mencari biaya peluang, yaitu digunakan dengan cara untuk mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Kemudian yang keempat yaitu pengetahuan. Nah, tentunya seorang wirausahawan itu harus memiliki pengetahuan khusus terkait dengan bisnis yang akan ia jalani. Nah, beberapa bekal pengetahuan yang harus dimiliki seorang wirausahawan yaitu diantaranya yang pertama, bekal pengetahuan bidang mengenai usaha yang dimasuki dan lingkungan usaha yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, yaitu bekal pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri. Kemudian yang keempat, yaitu pengetahuan mengenai manajemen dan organisasi bisnis. Nah, kemudian yang kelima, yaitu komitmen emosional. Nah, artinya dalam komitmen emosional ini, apapun situasi yang dihadapi harus terikat kuat dengan emosi, dengan emosional, fisik, perbuatan, dan kata-kata. Misalnya kita tidak bisa hanya setengah-setengah atau mundur karena tiba-tiba tidak yakin atau memutuskan sebaliknya dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Dalam komitmen ini, perlu secara mental menempatkan diri ke dalam komitmen ini secara lebih dekat dan lebih pribadi. Dalam komitmen emosional ini berarti adanya pengabdian yang murni kepada perusahaan atau usaha yang dijalani. Maka setiap kinerja organisasi ataupun perusahaan yang berkualitas itu adalah hasil dari sekelompok orang yang berkomitmen secara emosional. Nah, kemudian bagaimana kita mengukur ini semua? Bagaimana memutuskan apa yang merupakan tingkat investasi yang tepat? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal yang harus dijawab oleh para wirausahawan, dan ini adalah penilaian yang sangat subjektif dan pribadi yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Kemudian, kita juga harus melihat apa risiko kerugian dari setiap alternatif. Nah, dalam menilai affordable loss, kita harus membandingkan beberapa alternatif pilihan yang ada atau beberapa kasus yang ada yang bisa kita lihat berdasarkan perbandingan dari waktu, reputasi, kemungkinan biaya, dan pengetahuan. Nah, untuk setiap opsi itu, kita harus tahu nih skenario mana yang terburuk dan mengapa hal itu terjadi. Nah, skenario mana yang berada dalam kendali kita, yang bisa kita kendalikan, dan apa yang dilakukan selanjutnya dalam setiap kasus tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi mengenai kerugian yang terjangkau dan penggunaannya sebagai alat pengambilan keputusan. Nah, pada dasarnya, kerugian yang terjangkau atau affordable loss ini didasarkan pada hal-hal yang wirausahawan ketahui dan dapat mereka kendalikan. Sedangkan NPV atau Net Present Value didasarkan pada prediksi yang tidak mereka ketahui dan tidak dapat mereka kendalikan. Dalam prinsip pelaksanaan affordable loss, alih-alih memutuskan apakah akan mengejar peluang berdasarkan potensi pengembalian, justru pengusaha yang efektif melihat dari sisi potensi kerugian. Kemudian,
alih-alih menghitung berapa banyak uang yang mereka butuhkan untuk meluncurkan proyek mereka, yang kemudian menginvestasikan waktu, tenaga, dan energi untuk mengumpulkan uang itu, wirausahawan yang efektif justru menentukan apa yang bersedia, apa yang bisa mereka hilangkan, apa yang siap mereka korbankan. Maka untuk mengetahui affordable loss ini, sebenarnya harus mempertimbangkan diantaranya situasi hidup, komitmen saat ini, aspirasi, dan kecenderungan risiko yang akan muncul, di mana terdapat 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu menanyakan berapa banyak yang benar-benar kita butuhkan untuk memulai bisnis kita. Semakin sedikit yang dibutuhkan, maka semakin sedikit pula kehilangan yang kita khawatirkan. Sebagian besar bisnis baru memang dimulai dengan sejumlah kecil uang dan sangat bergantung pada kontribusi non-finansial seperti waktu wirausahawan dan dukungan keluarga serta dukungan mitra. Kemudian langkah yang kedua yaitu menanyakan apa yang sebenarnya kita mampu lakukan dan rela rugi untuk memulai bisnis. Ini berarti pengusaha menginventarisasi sumber daya yang tersedia dan mengukur toleransi risiko yang nantinya akan muncul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Armelia akan menyampaikan materi tentang tentukan kerugian yang Anda mampu. Nah, setelah kita menyelesaikan proses melakukan segala kemungkinan untuk mengurangi modal yang diperlukan untuk memulai bisnis, kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang resiko dan kerugian apa yang dapat kita terima. Nah, yang pertama ada berbagai jenis kerugian. Nah, untuk mengetahui kerugiannya, kita harus tahu dulu sumber daya apa yang kita punya, dan kita juga harus membuat beberapa keputusan tentang mana yang termasuk dengan resiko dan mana yang tidak termasuk dengan resiko. Nah, yang kedua ada waktu. Waktu yang diinvestasikan seorang wirausahawan sering disebut sebagai ekuitas keringat. Sebagian besar pengusaha melihatnya dalam jangka panjang, namun ini mungkin masuk akal bagi mereka karena waktu adalah mata uang yang berbeda dari uang tunai. Oleh karena itu, biasanya dihitung dengan cara yang berbeda. Juga karena waktu berlalu, orang merasa berbeda tentang bagaimana cara menyumbangkannya. Oleh karena itu, kita mungkin dapat menanggung lebih banyak kerugian daripada apa yang dapat kita tanggung. Nah, yang ketiga ada keuntungan tak terduga. Ketika Fred Smith menyusun rencana bisnis untuk FedEx, ayahnya meninggalkan Fred dan saudari perempuannya. Ia juga meninggalkan $8 juta. Uang itu digunakan untuk mendanai perusahaan baru. Tampaknya menjadi tingkat kerugian yang cukup tinggi. Banyak orang memasukkan uang warisan ke dalam rekening mental yang berbeda dari pendapatan yang diperoleh. Mereka bersedia menerima yang pertama daripada yang terakhir. Nah, yang keempat ada tabungan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang menggunakan asuran praktis atau meminjam sumber daya tertentu yang secara mental dianggap sebagai bagian lain dari kehidupan mereka. Contohnya termasuk dana yang disisihkan untuk pensiun mereka sendiri dan untuk perawatan tanggungan, misalnya ada anak-anak dan orang tua. Yang kelima ada rumah atau ekuitas rumah keluarga. Ada banyak contoh di mana orang menggunakan pinjaman ekuitas untuk mendanai startup bisnis. Namun, beberapa individu tidak mau menempatkan rumah mereka dalam resiko karena kerugiannya tidak akan terjangkau. Yang keenam, ada kartu kredit. Ada beberapa bukti bahwa interpretasi psikologis orang tentang pengeluaran kartu kredit berbeda dari pengeluaran lain karena kartu kredit melemahkan hubungan antara membuat keputusan pembelian dan pembayaran yang sebenarnya. Yang ketujuh, ada pinjaman dari keluarga dan teman. Contoh lain dari hubungan lemah antara pembelian dan pembayaran mungkin termasuk pinjaman dari anggota keluarga yang memiliki persyaratan pengembalian yang fleksibel atau tidak ditentukan. Dan yang terakhir ada apa yang rela saya hilangkan. Setelah kita memutuskan kerugian apa yang kita mampu, kita masih perlu memutuskan apa yang sekiranya kita bersedia untuk kehilangan.
ini merupakan upaya khusus. Mencari tahu ini berarti menilai tingkat dan intensitas keinginan kita untuk memulai bisnis. Ini juga berarti membuat ambang batas, karena jika kerugian bisnis Anda mencapai ambang utama yang Anda tetapkan, ini akan menentukan tindakan kita nantinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang takeaway bisnis on risiko. Statistik tampaknya menunjukkan bahwa pengusaha pemula akan memiliki bias terhadap memulai usaha baru, hanya karena sejumlah besar perusahaan baru gagal. Kerugian yang terjangkau mengurangi dampak kegagalan. Untuk membuat kegagalan jelas dapat bertahan dengan membatasi kerugian pada sesuatu yang pengusaha sebenarnya rela merugi demi mengejar usaha tersebut. Jika wirausahawan mengurangi risiko penurunan ke tingkat yang dapat diterima, kemungkinan besar dia akan kehilangan lebih sedikit jika terjadi kegagalan daripada wirausahawan yang berinvestasi berdasarkan tebakan tentang potensi keuntungan usaha. Menggunakan kerugian yang terjangkau untuk alasan melalui keputusan terjun membantu Anda melihat bagaimana sekarang. Sambil mengelola risiko Anda, keputusan untuk memulai bisnis tidak harus tentang memprediksi apakah keuntungan cukup besar. Sebaliknya, ini bisa tentang apakah sisi negatif adalah mengancam nyawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.